Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Edi. Ya. Sesuai jadwal untuk pagi hari ini ya Pak Agung. Iya, Pak. Pak Agung akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Sama siapa nanti coachingnya? Rencana kita mau coaching sama Bu Novia Pak. Oh iya, bagus. Untuk hari ini saya sebagai supervisor ya Pak Agung yang akan menilai Pak Agung. Itu sebelum saya melakukan penilaian, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya Pak Agung apa yang akan saya nilai dalam proses coaching ini nanti. Iya Pak. Untuk yang pertama nanti tentunya Pak Agung harus mengetahui rubrik penilaian. Untuk yang pertama rubrik penilaiannya yaitu mengenai apa itu alur tirta Pak Agung. Jadi Pak Agung nanti harus mengetahui alur tirtanya dalam proses coaching. Terus yang kemudian untuk selanjutnya Pak Agung itu juga harus apa itu mengetahui prinsip-prinsip yang dikedepankan dalam proses coaching. Oleh karena itu Pak Agung sudah memahami alur tirta maupun prinsip coachingnya. Sudah Pak. Ya, jadi sudah mengetahui ya. Iya. Tapi saya ada ini Pak. Iya. Ada yang perlu saya kembangkan lagi Pak di Iya. kompetensi coaching itu Pak. Kira-kira itu kan ada 3 kompetensi Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari Pak Agung sendiri itu yang perlu dikembangkan di kompetensi yang mana ya Pak? Itu Pak di mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Itu yang perlu saya tingkatkan Pak di situ Pak. Oh iya Pak, bagus sekali itu nanti kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Coba nanti saat coaching, nanti saya sebagai supervisor akan saya lihat bagaimana Pak Agung memberikan pertanyaan kepada coacher agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian untuk indikator ketercapaiannya Pak, itu yang bagaimana menurut Pak Agung nanti? Kalau misalkan coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, Iya. itu saya menganggap proses coaching itu sudah berhasil dengan baik seperti itu Pak. Oh iya, tepat sekali yang Pak Agung sampaikan. Jadi nanti coaching itu indikator ketercapaiannya nanti apa yang menjadi permasalahan dari coacher itu bisa mengambil solusi sendiri dengan menggali potensi yang ada. Kita sebagai coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher. Oke Pak Agung, untuk di awal supervisi saya kira cukup. Nanti silahkan Pak Agung bisa melakukan supervisi kepada Ibu Novia. Nanti saya ikut mendampingi dalam proses supervisi coaching itu. Mungkin itu saja. Terima Ya, kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Novia, gimana kabarnya Bu? Ada sedikit bingung Pak Agung. Ada waktu nggak Pak? Saya boleh diskusi dan ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ya kebetulan saya longgar ini. Ada apa Bu? Sepertinya nggak begitu semangat gitu. Iya Pak, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Pak. Jadi gini Pak, saya itu ngajar 5 kelas. Iya. Satu kelasnya saya mengajar 5 jam. 5 kelas ini ada satu kelas yang cukup unik dan berbeda Pak. Jadi kelas 11C Pak. Iya. 11C ini saya kok merasa siswanya itu pendiam. Jadi tingkat keaktifan mereka kurang. Jadi saya merasa kok setiap saya memberikan pembelajaran itu kok tidak ada respon. Jadi diam-diamnya itu antara mengerti sama bingung itu saya juga nggak tahu Pak. Oh gitu Bu ya? Iya Pak. Nah itu selama ini pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 2C Iya, itu 2C. semacam apa itu? Ya pembelajaran saya sudah berusaha menggunakan diskusi, kemudian beberapa model pembelajaran, tapi kenapa ya respon mereka itu nggak aktif gitu loh Pak. Jadi ya hampir semuanya siswa itu pendiam
Jadi saya pengennya tuh dengan diskusi seperti ini dengan Pak Agung ada solusi dari permasalahan ini, Pak. Oh gitu Bu ya. Nah kira-kira menurut Ibu solusinya itu semacam apa Bu yang kira-kira menurut Ibu bisa lakukan agar anak-anak itu bisa semangat untuk belajarnya gitu? Saya mungkin harus lebih variasi ya Pak. Sebenarnya di awal semester itu saya sudah bertanya, kalian itu sukanya yang pembelajaran yang seperti apa? Apakah diskusi atau apa misalnya seperti itu. Dan mayoritas mereka itu memang sukanya lebih mencatat Pak. Jadi saat diskusi pun kurang hidup gitu loh Pak. Jadi saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran. Saya menggunakan PPT untuk media pembelajarannya, tapi sepertinya belum begitu efektif Pak. Nah terus variasi selain yang sudah Ibu lakukan, mungkin barangkali masih ada variasi pembelajaran yang lain yang bisa menarik motivasi siswa gitu. Iya. Kemarin itu saya sempat bertanya Pak. Nah terus kalian maunya apa? Misalnya Bu Novi perlu mengajarnya yang seperti apa? Mereka Bu mungkin yang lebih ada apa namanya pembelajaran kinestetiknya Bu. Nah saya kemudian hasil temuan-temuan itu saya olah Pak. Mungkin berarti anak-anak akan lebih antusias jika ada penggunaan game, ada penggunaan kuisis, misalnya begitu kuis-kuis yang interaktif, dengan tidak lupa ice breaking, Gitu ya. seperti itu Pak. Ya jadi bagus lah kalau Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Iya Pak. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa Ibu terapkan di pembelajaran di kelas 2C itu, 11C itu? Karena minggu ini masih padat kegiatan rangkaian ulang tahun sekolah Pak. Jadi saya merencanakan mulai minggu depan saya akan mencoba memvariasikan model-model pembelajaran dengan tadi penggunaan game, ice breaking, dengan tidak lupa KSE, pembelajaran KSE di dalamnya. Mudah-mudahan lah murid-murid dengan perubahan-perubahan begitu siswa 11C itu lebih aktif ya Pak ya. Oh gitu Bu ya. Iya Pak. Ya selamat Bu Novi, selamat mencoba dengan variasi yang baru. Iya. Nanti minggu depan saya ingin ketemu ngobrol-ngobrol lagi gimana hasilnya dengan pembelajaran yang perubahan variasi yang Ibu lakukan. Hasilnya apakah siswanya sudah meningkat pembelajarannya, motivasinya, Iya, atau Pak. semacam apa gitu. Iya Pak, jadi harapan saya sih juga begitu ya Pak. Jadi ada komunikasi dua arah, kemudian kelasnya hidup, jadi kan betah gitu ya. Suasananya jadi nyaman ya Bu ya dalam pembelajaran ya. Iya, begitu Pak. Singkat, padat, tapi menemukan solusi. Terima kasih loh Pak Agung. Iya sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nanti Coba. saya terapkan. Mudah-mudahan nanti hasilnya kalau kelasnya hidup, suasananya akan dampaknya ke hasil belajar siswa juga, Pak. Suasana belajar menyenangkan Bu ya. Iya, gitu saja Pak. Iya. Terima kasih semangatnya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. waktunya. Selamat Terima mencoba kasih ya Bu. Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi. Iya, ini tadi Pak Agung sudah melakukan praktek coaching ya? Iya Pak, saya praktek coaching dengan Bu Novi ya ini tadi. Iya, tadi saya sebagai supervisor saya mengobservasi itu melihat apa yang dilakukan Pak Agung itu sudah bagus. Oh iya. Alur-alurnya sudah terlihat. Hmm. Ya, mulai dari tujuannya, identifikasinya, aksinya, dan yang lain adalah tanggung jawab. Itu sudah terlihat dalam proses coaching yang Pak Agung sampaikan. Terus kemudian hal apa yang ingin Pak Agung kembangkan dari praktek ini nantinya? Gini Pak, dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bisa menggali potensi pojok, Iya. itu kadang kita belum begitu leluasa Pak.
belum begitu. Tapi tadi saya lihat dalam mengajukan beberapa pertanyaan sudah cukup bagus. Memang dalam pengajuan pertanyaan itu membutuhkan jam terbang, Pak. Oh, gitu. Kalau Pak Agung sering melakukan apa itu praktek coaching, pastinya nantinya akan menghasilkan apa itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, itu ketercapaian. Ya, ketercapaian menurut Pak Agung tadi yang Pak Agung lakukan sama Bu Novia itu sudah tercapai belum? Kalau menurut saya sudah tercapai, Pak. Ya. Ini bisa dilihat dari permasalahan yang dihadapi Bu Novia. Ya. Itu murid-muridnya semangat belajarnya kan rendah begitu. Ya. Kemudian Bu Novia sudah mampu menemukan solusinya sendiri. Begitu, Pak. Berarti tadi dalam praktek coachingnya Pak Agung sudah mulai menuntun ya. Iya. Jadi Bu Novia menemukan solusi secara mandiri ya. Iya. Dari Pak Agung menuntunnya tadi. Oh, itu sudah cukup bagus, Pak. Semoga ya nanti tinggal Pak Agung bisa memantau lagi apakah nanti motivasinya dalam belajar itu bisa lebih bagus lagi seperti itu. Mungkin untuk kegiatan pasca supervisi dari saya cukup. Semoga nanti menjadikan praktek ini menjadikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya bersama Pak Agung. Kita kembali